Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, materinya itu tentang bentuk negara dan makna NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita akan langsung saja kepada pembahasannya. Nah, di sini bentuk negara Indonesia itu diatur secara tegas pada pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal 1 di sini itu ada 3 ayat. Nah, 3 ayat di sini, ayat yang pertama itu berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bisa ditegaskan di ayat 1 ini bentuk negara Indonesia itu adalah republik. Nah, di ayat kedua ini berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kedaulatan di sini adalah maksudnya pemegang kekuasaan di suatu negara. Nah, berarti pemegang kekuasaan di negara Indonesia yaitu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, ayat ketiga itu bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya di sini Indonesia itu adalah negara yang memiliki hukum untuk mengatur kehidupan negaranya. Nah, selanjutnya dari 3 ayat yang tadi kita sudah bahas, bisa disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara republik. Nah, negara republik ini artinya kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh pemerintah pusat dan kedaulatannya berada di tangan rakyat gitu, dan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dikepalai oleh seorang presiden. Jadi bisa disimpulkan republik ini adalah pemerintahannya itu dipegangnya sama pemerintah pusat. Namun yang memegang kekuasaannya itu adalah rakyat. Nah, rakyat ini kan banyak di Indonesia, maka diwakili oleh wakil-wakil rakyat seperti anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Lalu semua anggota DPR, DPD, dan DPRD ini dikepalai oleh seorang presiden, seperti itu. Nah, selanjutnya makna dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia ini kan adalah negara kesatuan di mana para pendiri bangsanya waktu zaman 17 Agustus 1945 itu menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Makanya kita disebut negara kesatuan karena para pendiri bangsa itu menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting gitu. Nah, Pancasila dan UUD 1945 itu mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut. Jadi persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sudah diatur. Nah, pada beberapa ketentuan. Yang pertama, sila ketiga Pancasila itu tegas menjelaskan persatuan dan kesatuan, yaitu berbunyi persatuan Indonesia. Gitu. Lalu pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga berbunyi seperti ini, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, disebutkan kan di situ, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Jadi di sini ditegaskan secara lugas bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah sangat penting gitu. Oke, yang ketiga adalah di pasal 1 ayat 1 yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini adalah makna bahwa kenapa Indonesia dinamai sebagai negara kesatuan, karena memang para pendiri bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu dituangkan dalam ketentuan yang 3 tadi sudah Ibu jelaskan, di sila ketiga Pancasila, pembukaan UUD 45 alinea keempat, dan pasal 1 ayat 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan apa sih maksud dari NKRI itu? Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI adalah negara yang wilayahnya berbentuk kepulauan dan jumlah pulau di Indonesia itu
mencapai lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Nah, berarti 17.000 pulau itu membentang dari sini sampai sini. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu penjelasannya tentang bentuk negara Indonesia dan makna NKRI. Semoga kalian paham ya.